Kartu as Jokowi atas 24 gubernur yang nganggur sebelum 2024. Diketahui bakal ada 24 gubernur di Indonesia yang usai masa jabatannya sebelum 2024. Ini bagi saya ini menarik sekali. Apakah secara individu penjabat PJ gubernur yang ditunjuk Presiden Jokowi akan berpengaruh kepada area teritorial dari gubernur yang sudah lengser atau sebaliknya jika dihubungkan dengan panggung nasional di 2024? Mengingat PJ memiliki kewenangan penuh dibanding PLT maupun PLH. Dan saya rasa disinilah peran seorang Presiden Jokowi akan menentukan dalam menempatkan bidak caturnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 menimbulkan banyak kepala daerah yang terpaksa menganggur lantaran masa jabatannya akan habis pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nama-nama terkenal dan kerap masuk bursa Capres 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kehilangan panggung pada saat masa jabatannya habis di 2022. Sementara pada 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah juga akan memasuki akhir masa jabatannya. Konsekuensi dari Pilkada serentak 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 sampai 2023, maka Presiden Jokowi yang akan menunjuk pejabat PJ gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT maupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Aturan mengenai masa jabatan dan PJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201.9 yang akan berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sementara di poin 10 disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan penjabat jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara poin 11 berbunyi, untuk mengisi bupati atau wali kota, kekosongan diangkat bupati
atau wakil kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada tahun 2022 sampai 2023. Sebanyak 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis masa jabatannya pada tahun 2022. Dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada tahun 2023. Untuk gubernur, bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 17 orang pada tahun 2023. Jadi totalnya ada 24 gubernur akan lengser sebelum 2024. Seperti yang sudah saya singgung di atas, ada beberapa nama dari klaster kepala daerah yang kerap masuk bursa Capres 2024 dari berbagai lembaga survei sepanjang 1 tahun belakangan ini. Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jadi keempat nama di atas baterainya akan habis pada waktunya, terutama nama Anies dan Ganjar yang paling disorot oleh publik. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 nama capres potensial, yaitu Anies, Ganjar, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu. Secara umum, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian besar pemilih Jokowi, golongan yang anti kadrun, serta sering menggunakan narasi kebinekaan dan Pancasila harga mati. Lalu, Anies merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama sebagai alat menggapai tujuan dan anti dengan Jokowi. Jadi nama yang sudah populer seperti Ganjar maupun Anies yang lengser sebelum tahun 2024, apakah akan redup atau sebaliknya? Mengingat survei SMRC terbaru menempatkan nama Ganjar Pranowo sebagai figur yang mengalahkan kandidat lainnya. Gambarannya sebagai berikut. Survei Saiful Mujani Research and Consult menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan publik paling besar sebagai calon presiden 2024. Survei bertajuk Prospek Partai Politik dan Calon Presiden. Kecenderungan perilaku politik pemilih nasional ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Adapun jumlah sampel awal 2.420 yang dipilih secara acak atau multistage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan, ada banyak faktor yang menentukan masyarakat memilih seorang calon presiden. Secara psikologis, kognisi atau pengetahuan tentang calon adalah syarat dasar bagaimana memilih.
Bila pemilih tahu semua calon yang bersaing, maka yang menentukan bukan lagi tahu, tapi faktor lain, termasuk suka pada calon. Kesukaan kemudian lebih menentukan dari sekedar tahu. Lebih jauh, Abbas menjelaskan ada 3 nama yang selalu berada di urutan teratas dalam berbagai survei terkini. Dan calon presiden mungkin hanya 3, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Pada hari pemilihan nanti, kemungkinan besar pemilih akan tahu ketiga nama ini karena jumlah calon sedikit dan sama-sama sudah melakukan sosialisasi. Survei ini menemukan bahwa jika pemilihan presiden dilakukan sekarang dan pemilih sama-sama tahu ketiga calon tersebut, maka Ganjar Pranowo jauh mengungguli para pesaingnya. Dalam format semi terbuka, suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 27,9%. Sementara dukungan pada Prabowo Subianto sebanyak 15,1% dan Anies Baswedan 14,7%. Pada simulasi 15 nama, dukungan untuk Ganjar semakin besar menjadi 32,2%. Sedangkan suara untuk Prabowo sebesar 17,0% dan Anies 16,3%. Pada pemilih yang tahu semua calon, Ganjar sementara konsisten unggul dari Prabowo dan Anies di berbagai simulasi, kata Abbas. Ini tentu menarik. Ada perubahan yang cukup signifikan secara angka menjelang 2024. Tapi bagi para pendukung atau relevan Ganjar Pranowo harus dipaksa menahan rasa sabar. Jika faktanya sejauh ini dari PDIP belum juga memberi lampu hijau pada kadernya tersebut. Padahal bisa saja dukungan kian membesar. Sendiko dawuh, jika titik koordinat yang ditentukan oleh Ketum Megawati memberi rekomendasi kepada yang dikehendaki mayoritas simpatisannya. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Dan yang pasti, caleg PJ pengganti kepala daerah terkhusus jabatan gubernur memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan arah dukungan di 2024 nanti. Salah satu kartu as dipegang oleh Presiden Jokowi.